Pernah nggak sih Anda pengen banget dua hal sekaligus, tapi ya cuma bisa milih satu? Kita semua pernah kan alamin itu? Nah, dilema ini yang rasanya sepele ternyata adalah inti dari sebuah gagasan yang super besar yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, jadi pertanyaannya simpel aja. Kenapa sih kita nggak bisa punya semua yang kita mau? Kenapa dunia ini nggak dibikin supaya ya apapun yang kita inginkan langsung bisa kita dapatkan gitu aja? Kedengarannya sepele ya, tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini itu adalah fondasi dari seluruh ilmu ekonomi. Oke, jadi begini ceritanya. Semua ini dimulai dari adanya dua kekuatan yang ibaratnya terus-terusan tarik tambang. Dua kekuatan ini saling berlawanan dan di tengah-tengahnya, ya itulah hidup kita. Yuk kita lihat satu-satu apa aja kekuatan ini. Nah, di satu sisi, kita punya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu, ya hal-hal yang mutlak kita perlukan buat hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Tanpa ini, kita bakal susah. Terus, di sisi lain, ada keinginan. Ini lebih ke, wah asik nih kalau punya ini. Sesuatu yang nggak wajib, tapi bikin hidup lebih enak. Seperti jet pribadi misalnya. Nah, ini dia kuncinya. Kebutuhan dan keinginan kita itu sifatnya nggak ada habisnya. Beneran, nggak terbatas. Coba dipikirin, begitu satu keinginan terpenuhi, muncul lagi yang baru. Kita sebagai manusia itu emang nggak pernah ada puasnya kan? Selalu aja ada hal lain yang kita pengen. Oke, keinginan kita nggak terbatas. Tapi, nah ini dia masalahnya. Sumber daya buat memenuhi semua keinginan itu justru terbatas banget. Coba pikirin, uang, waktu, bahan-bahan alam, semua itu ada batasnya. Bukannya nggak ada ya, tapi jumlahnya itu nggak akan pernah cukup buat memenuhi semua keinginan semua orang di waktu yang bersamaan. Nah, jurang antara keinginan yang nggak ada batasnya sama sumber daya yang terbatas inilah yang kita sebut kelangkaan. Dan penting banget nih buat dicatat, langka itu bukan berarti barangnya nggak ada sama sekali. Bukan. Artinya, barangnya ada, tapi nggak cukup buat semua orang yang pengen. Nah, itu dia inti dari kelangkaan. Oke, jadi jelas ya, ada jurang besar antara apa yang kita mau dan apa yang kita punya. Kondisi ini, kondisi kelangkaan ini, memaksa kita semua, Anda, saya, perusahaan raksasa, bahkan pemerintah, untuk melakukan satu hal. Selalu. Kira-kira apa ya itu? Yap, kita dipaksa untuk membuat pilihan. Karena kita nggak bisa dapat semuanya, ya mau nggak mau kita harus milih. Mana yang mau diambil, dan mana yang harus direlakan. Setiap detik, setiap hari hidup kita itu isinya ya pilihan. Tapi tunggu dulu, membuat pilihan itu ternyata nggak gratis loh. Setiap kali kita bilang ya untuk sesuatu, kita itu sebenarnya lagi bilang enggak untuk hal lain. Ada semacam biaya yang tersembunyi di balik setiap keputusan. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Oke, bayangin deh, Anda punya uang Rp500.000 buat makan seminggu. Pilihannya banyak, tapi akhirnya Anda putuskan, oke, aku beli 6 loyang pizza aja. Nah, saat Anda milih pizza itu, apa sih yang sebetulnya Anda korbankan? Dengan uang yang sama, ternyata Anda bisa dapat 8 buah burger. 8 burger lezat yang nggak jadi Anda beli. Itulah biaya tersembunyi dari pilihan pizza Anda tadi. Nah, pengorbanan semacam ini dalam dunia ekonomi ada namanya. Namanya adalah biaya peluang. Jadi ini poin pentingnya ya, biaya peluang itu bukan soal uangnya, tapi soal nilai dari kesempatan terbaik yang Anda lewatkan. Jadi, di kasus tadi, biaya peluang dari 6 pizza itu, ya nikmatnya makan 8 burger yang harus Anda relakan. Dan inilah dia, kita sudah sampai ke jantungnya ilmu ekonomi. Bahkan Bapak Ekonomi Modern, Adam Smith, bilang kalau ekonomi itu ya pada dasarnya ilmu tentang bagaimana kita, manusia, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membuat semua pilihan-pilihan ini, dari yang kecil sampai yang besar. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, definisi ilmu ekonomi itu jadi masuk akal banget. Ilmu ekonomi adalah studi tentang gimana sih cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang gak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di mana setiap sumber daya itu bisa dipakai buat banyak hal. Kebutuhan, keinginan, sumber daya, kelangkaan, pilihan, semuanya nyambung. Jadi, kita ulang ya alurnya biar makin nempel. Pertama ada keinginan yang gak terbatas, tapi dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Hasilnya, terjadilah kelangkaan. Karena langka, kita harus membuat pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada biaya peluangnya. Nah, 5 langkah ini, itulah inti dari masalah ekonomi.
Terus kenapa sih ini penting banget? Ya karena kerangka berpikir ini nggak cuma berlaku buat milih makan siang aja. Cara berpikir yang sama persis juga dipakai buat menjelaskan keputusan-keputusan raksasa. Misalnya, gimana sebuah perusahaan mutusin mau investasi kemana? Atau gimana pemerintah milih antara bangun rumah sakit atau bangun jalan tol. Prinsipnya sama persis. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat dibawa pulang dan direnungkan. Coba pikirkan, satu pilihan paling penting yang lagi Anda hadapi sekarang. Mungkin soal kerjaan, sekolah, atau mungkin hubungan. Udah kebayang? Sekarang coba tanyakan ke diri sendiri. Apa alternatif terbaik yang harus saya korbankan untuk ini? Dengan kata lain, apa sih biaya peluang yang sesungguhnya dari pilihan saya itu? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu lagi.